Oke, salam sehat sunda-sunda besial. Oke, untuk selamat siang menjelang sore, saya akan akan mengajak teman-teman semua untuk selalu beraktivitas dan selalu untuk berpikir keras. Berpikir keras. Kita berpikir tapi akan selalu berjalan-jalan dan bisa namanya beraktivitas selalu, tetapi sehat, ya toh. Nah, ini saya akan bahas untuk kali ini gimana sih kita belajar bersama, cara belajar bersama secara efektif dan efisien. Belajar jadi lebih menyenangkan. Oke, saya akan kasih tahu tipsnya deh. Yaitu yang pertama, kita akan menuju teks. Oke. Yang pertama adalah kita akan tulis judulnya kita hari ini, itu cara belajar efektif dan efisien. Oke, yang pertama kita harus tetapkan tujuan. Jadi tujuan kita untuk belajar itu apa? Oke, tetapkan tujuan. Jadi kita harus menetapkan tujuan kita untuk belajar itu apa, tujuan kita untuk sekolah itu apa, tujuan kita untuk kuliah itu apa. Kita harus tetapkan tujuan kita. Maka dengan adanya tetapkan tujuan, walaupun ada cobaan, walaupun ada rintangan, tetap karena tujuan kita adalah satu, ya toh? Jadi tidak terpecahkan. Tuh, yang kedua yaitu atur jadwal ya. Kedua adalah atur jadwal. Atur jadwal ya. Yang ketiga, jadi ketika kita sudah mengatur jadwal, maka kita bakalan terkoordinir atau terstruktur untuk bisa mengatur jadwal kita. Nah, inilah cara efektif. Misalnya saya 20 menit sebelum tidur harus belajar. Atau setelah bangun tidur saya 20 menit harus belajar. Jadi selama 7 hari atau 1 minggu saya harus belajar misalnya 5 hari. Nah, itu kan atur jadwalnya sudah terjadwal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting nih. Buat suasana belajar yang nyaman. Jadi kita buat suasana belajarnya itu nyaman dan bisa enak lah buat beraktivitas, buat ya nyaman suasananya, tempatnya nyaman. Kemudian saya kalau belajar harus ada makanan misalnya, seperti itu kan nyaman ya toh, daripada tertekan seperti itu, jadinya susah untuk bisa berkembangnya. Oke, kemudian yang keempat, kita harus cara belajar efektif dan efisien. Yang keempat adalah kita harus membuat ringkasan. Misalnya kita habis belajar di sekolah atau belajar di tempat les, kita buat ringkasan. Pembelajaran hari ini apa, misalnya bahasa Inggris misalnya apa, kosakata yang harus dihafal apa. Jadi kita punya buku catatan kecil, punya noto ya, buku catatan ya toh. Kemudian ini adalah semua keempat ini adalah tetapkan tujuan, atur jadwal, buat suasana belajar yang nyaman, kemudian membuat ringkasan. Itu semua adalah kalian yang bisa mengaturnya. Oke, bukan gurunya. Nah, kemudian yang keempat adalah buat akronim yang mudah diingat. 5. Buat akronim yang mudah diingat. Apa sih akronim itu? Akronim itu misalnya kalian sering lupa, gitu. Jadi punya buku catatan misalnya, saya apa ya yang lupa ya, misalnya contoh misalnya pintu misalnya, cara membuka pintu misalnya, catatannya ini ya. Nah, misalnya tentang past tense, present tense misalnya, seperti itu. Jadi mudah diingat. Kemudian setelah belajar kalian juga supaya yang keenam ini supaya paham. Jadi
paham terhadap ini pembelajaran. Paham terhadap pembelajaran tetapi bukan menghafal. Jadi ilmu itu bakalan bermanfaat ketika kalian itu paham, bukan masalah kalian itu hafal, tapi paham. Misalnya contoh, matematika 2 kali 2 itu seperti ini, 2 dulu dikali 2, atau 20 kali 2, 0 dulu dikali 2, baru 2 dikali 2. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan menghafal, akan tetapi paham caranya dan jalannya bagaimana. Kemudian yang ketujuh, cara belajar agar efisien dan efektif itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Oke, itu ya. Jadi kalian jangan malu bertanya. Kemudian kalau kalian nggak bisa nih misalnya 8, kalian pokoknya jangan menyerah. Oke, itulah tips buat kalian semua, yang mana tips tersebut bisa bermanfaat buat kalian, yaitu jangan malu bertanya. Misalnya kalau tidak tahu ya harus bertanya. Misalnya belum paham gitu, bertanya, Pak, bagaimana ini? Kalau misalnya dia sebagai guru sekolah, misalnya guru les, Mbak, Kak, bagaimana ini? Bu dokter, bagaimana ini? Ya toh, ditanya. Atau misalnya kalau kalian berada di Jerman misalnya, gurunya apa ya, guru ya? Atau di Jepang misalnya, sensei, bagaimana nih sensei, ya kan, ditanya. Kemudian kalian ketika belajar, susah menghafal, susah paham dan susah buat diingat, berarti kalian harus bisa fokuskan diri kalian, jangan sampai menyerah. Oke, itulah yang kami inginkan, biar kalian itu bisa bisa terjalin sesuatu semangat, biar kalian itu bisa selalu beraktivitas, selalu semangat, selalu mempunyai tujuan untuk belajar, biar tidak tergoyahkan apabila ada cobaan atau rintangan. Oke, cobaannya belajar itu banyak, itu ngantuk lah, temen lah, dan sebagainya gitu ya. Pokoknya kalian itu harus diingat dengan yang ini, oke. Itu yang pertama, saya ulas kembali ya. Cara belajar efektif dan efisien. Pertama, tetapkan tujuannya apa. Misalnya saya pengen pokoknya tahun depan harus jadi orang sukses, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, atur jadwal saya harus belajar kapan, jadwal saya harus makan kapan, jadwal saya harus minum kapan, dan sebagainya. Jadwal saya harus main hunting sama cewek-cewek kapan, ya gitu ya. Kemudian buat suasana belajar yang nyaman. Suasanakan belajar itu nyaman, tidak tertekan, tidak terpaksa, dan sebagainya. Kemudian membuat ringkasan, habis belajar diringkas. Kemudian membuat akronim yang mudah diingat. Kemudian paham, bukan menghafal ya, perlu diingat. Kalau orang yang menghafal mudah lupa, tetapi kalau paham, ketika dia kapan saja dia sudah mengerti. Kemudian yang ketujuh adalah jangan malu bertanya, karena orang yang malu bertanya bisa sesat di jalan, itu kalau kata orang Jawa seperti itu. Kemudian yang kedelapan, jangan menyerah. Pokoknya kalian jangan menyerah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran biar selalu sehat. Sundusin Official akan selalu memberikan informasi-informasi, pilihan-pilihan, kemudian kehidupan akan bermanfaat buat kalian semua. Salam sehat, Sundusin Official. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu jalan-jalan. Oke. Salam sehat, Sundusin Official. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan loncengnya, dan juga bisa di share pada teman-temannya. Salam sehat, Sundusin Official.